107,7 FM Jala Sepa Jaya Mahisuara Samudra. Hari ini wawancara eksklusif menanti Anda di Radio Jala Sepa Jaya Mahis 107,7 FM. Dan Jajamers, seperti kita tahu memang akhir-akhir ini marak sekali orang di mana-mana membicarakan tentang cacar monyet ataupun monkeypox. Seperti apa sih ya cacar monyet ini? Dan hari ini kita sudah hadir narasumber kita di Radio Jala Sepa Jaya Mahis ada Mayor Dr. Arfi Dian PNSPD, dan hari ini sudah hadir bersama kita untuk memberikan informasi seputar apa sih itu yang dinamakan dengan cacar monyet. Kita akan sapa dulu nih Jajamers di siang hari ini. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Iin, selamat siang Jajamers. Perkenalkan, saya Arfi Dian, saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Marino Cilanda. Baik, dari Rumah Sakit Cilanda ke sini, kira-kira macet nggak nih dok? Tadi macet kebetulan Mbak Lumayan macet ya? Iya. Karena kan biasanya dari Tol Jor ini luar biasa ya macetnya ya? Iya Mbak Iin. Nah, baik Jajamers. Dan pastinya nih dokter Arfi, ini para Jajamers kita sudah menanti nih. Karena memang ini kan sudah marak sekali cacar monyet ini, di mana-mana orang sudah seperti hal yang menakutkan begitu. Jadi dengan ada dokter sini bisa memberikan sosialisasi tentang cacar monyet itu apa, begitu ya. Dan yang pasti Jajamers 107,7 FM nantinya buat Anda yang mungkin tidak sempat mendengarkan di Radio Jala Sepa Jaya Mahis, Anda juga bisa melihatnya di Instagram kami di @jjmradio atau juga nanti bisa menggunakan YouTube Radio Jala Sepa Jaya Mahis. Dan Jajamers, langsung aja di kebersamaan kita hari ini kita akan bertanya-tanya dan obrolan kita bersama Dr. Arfi. Kalau kita lihat nih dokter, cacar monyet ataupun monkeypox begitu ya? Iya Mbak. Ini kalau kita lihat sudah sudah ditetapkan oleh WHO sebagai darurat kesehatan global, begitu ya dokter ya? Betul. Nah, wabah ini sudah menyebar hingga 78 negara. Jadi memang kasusnya banyak sekali. Sementara mungkin di Indonesia saya juga kurang tahu, nanti dokter bisa memberikan informasinya. Nah, sebenarnya apa sih dokter itu cacar monyet? Dan kira-kira ini bagaimana dengan tanda-tanda dan gejala apabila seseorang terkena cacar monyet? Silakan dokter. Baik Mbak Iin, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih pada Radio JJM atas sharing ilmunya, waktu yang disediakan pada kami. Untuk menjawab pertanyaan, saya akan mulai dulu dengan menceritakan apa sih cacar monyet ini. Baik. Jadi cacar monyet ini atau Organisasi Kesehatan Dunia sudah mengumumkan untuk penamaannya untuk sekarang digunakan monkeypox atau mpox. Jadi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat ditularkan melalui hewan ke manusia atau mungkin bisa sebaliknya. Virus ini kita namakan dengan monkeypox yang termasuk keluarga dari orthopox virus. Kemudian masuk dalam famili Poxviridae. Jadi orthopox virus ini selain monkeypox, ini juga ada virus cacar yang kita kenal dengan variola. Jadi untuk sejarahnya, pertama kali virus ini ditemukan pada tahun 1958 di Denmark, yaitu ditemukan pada koloni monyet yang digunakan untuk keperluan penelitian. Kemudian pertama kali ditemukan pada manusia itu pada tahun 1970, yaitu di Kongo. Kemudian data terbaru saat ini di Indonesia yaitu per 6 November 2023 kemarin itu sebesar 35 kasus, di mana sebagian besar kasus di Jakarta, yaitu sebanyak 28 kasus. Kemudian yang lainnya tersebar di Jawa Barat 2 kasus dan di Banten sebanyak 5 kasus, Mbak Iin. Kemudian terkait dengan gejalanya, kita harus membedakan. Jadi sebelum wabah tahun 2022, ini gejala ini bersifat khas, Mbak Iin, yaitu didahului oleh demam, kemudian dengan gejala awal yang lainnya seperti nyeri otot, kemudian nyeri punggung, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening, dan diikuti dengan fase ruam, yaitu keluarnya lenting-lenting di seluruh tubuh. Tapi setelah wabah 2022,
ini menjadi tidak khas lagi. Jadi ruam ini atau lentingan-lentingan ini bisa muncul tanpa ada gejala demam. Tanpa ada gejala demam atau bisa terjadi setelah gejala demam. Mungkin itu Mbak In yang bisa saya jelaskan. Jadi sepertinya memang kalau kita lihat ini penyakit ini mungkin hampir-hampir sama ya dengan gejala-gejala penyakit lain. Jadi kita tidak bisa membedakan sebenarnya penyakit apa begitu. Seperti mungkin ada bukan benjolan ya, lentingan begitu ya. Lentingan, Mbak. Lentingan itu kalau orang awam melihatnya, oh ini biduran begitu, bisa jadi seperti itu. Ternyata Betul, mungkin mengeluarkan air atau nanah barangkali begitu ya dokter ya. Betul Mbak In. Nah ini kadang-kadang yang kita tidak bisa membedakan sebenarnya ini sakit apa sih begitu. Betul, karena kan orang-orang umum juga seperti panas, ruam itu kan juga hal umum sehingga orang tidak bisa membedakannya. Nah ini kira-kira nih dok, cacar monyet ini penyebarannya bagaimana ini? Penularan dari cacar monyet ini atau mpox ya, untuk selanjutnya kita sebut mpox, ini ada beberapa mekanisme Mbak In, yaitu yang pertama yaitu kontak langsung penderita dengan penderita yang lain yang mengalami infeksi mpox, baik sentuhan kulit langsung melalui kulit langsung dengan kulit, kemudian kontak yang tidak langsung dengan benda-benda yang terkontaminasi dengan virus ini. Namun perlu dicatat, ternyata penularannya juga bisa melalui mekanisme ibu ke anak, yaitu dengan mekanisme melalui jalur plasenta maupun kontak erat dengan sentuhan itu. Dan, jadi ibu hamil begitu bisa mengenai bayinya begitu ya dalam kandungan begitu. Bisa Mbak. Oke, iya. Kemudian apa lagi dok? Kemudian virus ini juga bisa menular melalui pernafasan. Kita menyebutnya dengan droplet infection. Jadi bisa masuk melalui saluran nafas. Bila kita berinteraksi dengan orang yang terinfeksi dengan mpox ini dalam jarak dekat dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi juga bisa melalui saluran pernafasan. Wah, berarti kalau orang yang sudah terkena mpox ini harus dikarantina dong dok? Betul sekali Mbak. Ya karena seperti pernafasan saja bisa menularkan. Apalagi benda-benda mungkin alat makan, alat mandi begitu kan, ini bisa menularkan. Berarti memang orang-orang yang sudah terkena cacar monyet ataupun mpox ini harus dikarantina ya. Itu kalau ketahuan begitu. Betul Mbak. Kalau tidak ketahuan ya mungkin bablas begitu ya dok ya. Tapi mudah-mudahan seperti tadi dokter sampaikan, kasusnya di Indonesia, tepatnya di Jakarta tadi ada 35 ya. 28 kalau di Jakarta 28 ya, 28 per di 6 Jakarta. November kemarin. Per 6 November. Berarti ini luar biasa sebenarnya, dok. Betul, Mbak In. Jadi memang kita menyebut luar biasa di sini karena sebelumnya penyakit ini itu terbatas pada suatu daerah yang endemis saja. Endemis yaitu terlokalisir gitu, Mbak In. Tapi setelah wabah yang tahun 2022 ini, ternyata tidak hanya negara endemis saja, sudah banyak negara yang mengalaminya. Dan jumlahnya juga meningkat secara signifikan, sehingga memang kita menyebutnya menjadi kejadian yang luar biasa. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa virus ini, penularan virus ini sebagai kejadian PHEIC, yaitu Public Health Emergency of International Concern, yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat yang sudah meresahkan. Itu dia. Tapi dokter, kalau kita seperti kasus yang ada di Jakarta ini 28 ini, kira-kira nih cacar monyet ini mematikan nggak gitu? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Kita dengerin dulu sebuah lagu. Yang pastinya Jajamers, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 107,7 FM. Jalan Sefa Jayamahe masih bersama In, dan juga ada narasumber kita Dr. Arfi.